wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Tiara Olga Vaniasari, NBI 115200031. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perbedaan Metode Penelitian Kualitatif dan juga Metode Penelitian Kuantitatif. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yakni sebagai pemenuhan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Sebelum lanjut membahas ke materi lebih dalam, apa sih sebenarnya metode penelitian itu? Metode penelitian adalah metode yang akan digunakan oleh peneliti yang dimana dapat memberikan suatu gambaran rancangan penelitian yang meliputi seperti prosedur yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah untuk dianalisis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Next. Poin pertama yakni definisi. Definisi dari metode penelitian kualitatif yakni merupakan metode yang berfokus pada aspek pemahaman mendalam tentang suatu masalah untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis yang mendalam, yang dimana melibatkan suatu pemeriksaan kasus karena metode penelitian kualitatif ini berpikir bahwa sifat masalah akan berbeda dari sifat masalah lainnya. Sedangkan definisi dari metode penelitian kuantitatif yakni merupakan penelitian yang lebih sistematis, spesifik, terstruktur, dan terencana sejak awal hingga mencapai kesimpulan. Penelitian kuantitatif ini menekankan pada penggunaan angka yang membuatnya lebih rinci dan juga lebih jelas. Next. Poin kedua yakni pendekatan. Pendekatan pada metode penelitian kualitatif, peneliti lebih menekankan pada makna, penalaran, dan juga definisi terkait sebuah situasi. Peneliti di sini berhubungan secara langsung dengan kehidupan sehari-hari narasumber, dan di sini peneliti lebih mementingkan proses dibandingkan hasil akhir. Sedangkan pendekatan pada metode penelitian kuantitatif, peneliti lebih mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek daripada penelitian. Jadi, reliabilitas dan juga validitasnya merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Hasil dari penelitian kuantitatif ini juga harus sama, dan pendekatan kuantitatif diperlukan sebuah hipotesa dan pengujian yang akurat, yakni berupa data statistik, bukan makna yang berupa sebuah bahasa ataupun berupa budaya. Next. Poin ketiga yakni teori. Teori pada metode penelitian kualitatif, teorinya berhubungan dengan adanya interaksi simbolik yang berasal dari budaya. Teori pada metode penelitian kualitatif ini berasal dari antropologi atau etnologi. Jadi alirannya fenomenologis dan juga idealis. Karena bersifat umum dan terbuka, maka ilmu sosial lainnya mengadopsi sebagai sarana penelitian. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti tidak perlu menampilkan teori terlebih dahulu. Hal ini tidak dipermasalahkan karena teori akan ditemukan seberjalannya waktu ketika penelitian itu berlangsung. Sedangkan teori pada metode penelitian kuantitatif, yakni teori-teorinya berdasar pada paradigma positivistik, fungsian-fungsian, fungsionalisme, strukturalis, realisme, hulu positivisme, behaviorisme, dan empirisme. Yang intinya semua itu menekankan pada hal-hal yang bersifat konkret, uji empiris, dan fakta-fakta yang nyata. Next. Poin keempat, yakni tujuan. Tujuan pada metode penelitian kualitatif, yakni penelitian ini dilakukan
untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, dan juga mendeskripsikan realitas serta kompleksitas sosial. Sedangkan tujuan dari metode penelitian kuantitatif untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang memberikan deskripsi statistik, menafsirkan dan menerapkan hasilnya, serta menguji teori dan melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Next. Poin kelima, yakni desain. Desain pada metode penelitian kualitatif yakni bersifat umum dan bisa berubah-ubah. Apa saja bisa diteliti dan jika dirasa sulit di tengah penelitian dapat diganti dengan yang mirip atau serupa dengan penelitian sebelumnya. Desain pada penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel, terbuka, dan juga dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian itu berlangsung. Sedangkan desain pada metode penelitian kuantitatif yakni sudah terstruktur dari awal, yakni sudah baku, terperinci, dan juga statis. Alur dari penelitian kuantitatif ini pun sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Next. Poin keenam yakni data. Data pada metode penelitian kualitatif, datanya berupa deskriptif dan eksploratif. Di sini data didapat dari gejala yang ditemukan oleh peneliti yang kemudian dikategorikan. Penelitian ini lebih berfokus pada sesuatu yang tidak dapat diukur oleh hitam putih kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti menggorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Sehingga kualitas penelitian kualitatif ini tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat. Namun, seberapa dalam peneliti dalam menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Sedangkan data pada metode penelitian kuantitatif, data yang terkumpul pada penelitian ini dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ini ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Datanya yang ditemukan yakni berupa angka, statistik, variabel, dan juga skala ukuran tertentu seperti skala nominal, ordinal, interval, dan juga aksio. Next. Poin ketujuh yakni representasi data. Representasi data pada metode penelitian kualitatif yakni hasil penelitiannya berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung sebuah deskripsi. Sedangkan representasi data pada metode penelitian kuantitatif hasilnya dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan yang matematis. Hasil perhitungan ini dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Keabsahan penelitian kuantitatif ini sangat ditentukan oleh validitas dan juga reliabilitas instrumen yang digunakan. Next. Poin 8 yakni istilah subjek penelitian. Istilah subjek penelitian dalam kualitatif biasa disebut sebagai narasumber, sedangkan istilah subjek penelitian dalam kuantitatif biasa disebut sebagai responden. Next. Poin ke-9 yakni sampel. Sampel pada penelitian kualitatif yakni sampelnya berukuran kecil dan juga tidak ada batasan yang baku. Sampel di sini didasarkan pada sebuah kualitas, bukan kuantitas. Sedangkan sampel pada penelitian kuantitatif, sampelnya lebih besar, lebih baik. Karena semakin besar sampel, maka semakin dapat merepresentasikan daripada populasinya. Sampel di sini diseleksi secara random. Next.
Poin ke-10, yakni cara memandang fakta. Cara memandang fakta pada metode penelitian kualitatif, para peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal yang kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Penelitian kualitatif ini berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Sedangkan cara memandang fakta pada metode penelitian kuantitatif yakni berdasarkan pada objek penelitian di luar, yakni peneliti harus netral dan juga tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan, itulah yang disebut fakta. Penelitian kuantitatif ini berangkat dari teori menuju ke data. Next. Poin ke-11, yakni teknik pada metode penelitian. Teknik pada metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan observasi dengan terlibat secara langsung dengan sumbernya menggunakan interview yang tidak terstruktur atau yang biasa dilakukan dengan wawancara ataupun interview dan juga grounded theory. Sedangkan teknik pada metode penelitian kuantitatif yakni peneliti melakukan observasi secara struktur dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada jenis data statistik. Next. Poin ke-12 yakni terkait hubungan peneliti dengan yang diteliti. Hubungan peneliti dengan yang diteliti pada metode penelitian kualitatif tidak ada jarak dan didasarkan pada rasa saling percaya. Sedangkan hubungan peneliti dengan yang diteliti pada metode penelitian kuantitatif yakni ada jarak hubungan subjek dan objek. Karena semakin berjarak, maka semakin mendapat tingkat objektivitas yang tinggi. Karena pada umumnya tidak ada kontak langsung atau melakukan hubungan yang singkat. Next. Poin ke-13 yakni terkait implikasi hasil penelitian, yakni implikasi hasil penelitian pada metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif ini tidak bisa digeneralisasi dalam setting berbeda. Sedangkan implikasi hasil penelitian kuantitatif hasilnya berupa fakta ataupun teori yang berlaku secara umum atau general, kapanpun dan dimanapun fakta itu dapat berlaku. Next. Setelah membedah satu persatu dari poin-poin perbedaan metode penelitian kualitatif dan juga metode penelitian kuantitatif, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yakni pada metode penelitian kualitatif lebih fleksibel, tetap, dan lebih banyak makan waktu di lapangan. Peneliti memiliki paradigma positivistik yang menanyakan sisi rehabilitasnya. Karena terlalu fleksibel, prosedur pun di metode penelitian ini tidak dapat berjalan secara baku dan juga tidak dapat dipakai penelitian dengan skala yang besar. Karena bersifat subjektif, dikhawatirkan peneliti pada metode penelitian kualitatif ini terkontaminasi dengan subjektivitas dirinya sendiri. Sedangkan kesimpulan yang dapat ditarik dari metode penelitian kuantitatif yakni dapat memunculkan kesulitan dalam mengontrol variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap penelitian. Maka diperlukan sebuah kecermatan tersendiri, namun metode penelitian kuantitatif ini dapat menghemat waktu penelitian. Adapun beberapa contoh judul dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Contoh judul dari metode penelitian kualitatif yakni yang pertama seperti analisis perilaku konsumsi mahasiswa ditinjau dari motif bertransaksi. Yang kedua, desain sistem informasi akuntansi siklus pelaporan pada UKM
Paramatax di Surabaya. Yang ketiga, ada strategi pemasaran bisnis kuliner menggunakan influencer melalui media sosial Instagram. Sedangkan contoh judul penelitian kuantitatif yang pertama seperti pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar di sekolah dasar. Yang kedua, pengaruh motivasi belajar dan kegiatan belajar siswa terhadap kecakapan hidup siswa. Yang ketiga, pengaruh efektivitas perkuliahan daring pada mahasiswa akuntansi di saat pandemi COVID-19. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait perbedaan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.